Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat para pecinta channel YouTube dimanapun berada, khususnya pecinta channel YouTube Padepokan Bandung Bondowoso. Semoga kalian semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya, dilancarkan semua urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ditemani sama Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita malam ini akan mengungkap tentang kejadian isu dari terbunuhnya si Benyamin Netanyahu ya. Itu kan sekarang lagi rame tuh, tentang keberadaannya sudah lama nggak muncul, tiba-tiba muncul. Terus dari hasil videonya banyak yang meragukan gitu, karena mungkin ada apa, hasil editan atau apa, atau pakai AI itu ya, yang bisa bikin kayak seperti yang nyata. Tapi banyak juga katanya kejanggalan, ada yang bilang jarinya ada 6, terus ada yang bilang pas waktu munculnya lagi di video yang kedua dia lagi ngopi, dan kopinya itu penuh di gelas tuh. Itu kalau realnya itu kalau diminum kan itu ada kembangnya tuh, kembang-kembangnya pasti itu pudar kan, terus kalau digoyang-goyang itu pasti agak tumpah lah. Nah, yang pengen kita tahu, kita akan ungkap dari sisi goibnya seperti apa. Mudah-mudahan kami semua di sini bisa mengungkap sebenarnya kejadiannya seperti apa. Mohon doanya, dan jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya buat kemajuan channel YouTube kami. Dan tidak lupa kami di sini masih ada stok terakhir ya, air jam-jam yang sudah diasma oleh beliau. Ini sudah sesuai, nanti tinggal di password. Semua hajat keinginan kita insya Allah bisa terlaksana. Amin amin ya rabbal alamin. Yang membutuhkan tinggal lewat admin di bawah sini. Oke, untuk tidak menguras waktu, kita langsung aja ke minimalisasi. Siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada di tasmim mutiara asma, dengan izin sang yang nur cahaya nirwana syaprotek mediator ini dari gangguan jin setan siluman iblis yang mencoba mengganggu menggagalkan minimalisasi ini. Selain energi yang saya maksud, otomatis semua penyusupnya terlempar ke neraka jahanam Allah. Semua yang ada di sini pagari Allah. Radio satu kilometer tidak terdeteksi oleh bangsa iblis Allah. Pun payakun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat tasbih mutiara asma, bantu saya menarik sosok yang mengetahui tentang kebenarannya atas tewasnya Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Saya minta yang mengetahui, yang bisa menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau ada penyusup, lemparkan ke neraka jahanam penyusupnya. Allahun bahaya. Masuk. Serahkan kuasai jasad ini, kuasai semuanya, sinkron. Allahun bayakun. Assalamualaikum, selamat malam. Dengan Bang makhluk apa ini? Jin. Kamu wujudnya apa? Kenapa? Kayak kedinginan. Beda.
Ada cuaca apa gimana? Sini dingin, mungkin di sana panas ya. Kamu wujudnya apa nih? Tinggi besar atau gimana? Ada sayapnya. Burung. Burung apa? Elang. Benar kamu yang saya maksud? Saya praktek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantu malaikatnya di atas basma. Kalau makhluk ini bukan yang saya maksud, saya minta tubuhnya terpotong-potong, hancur hura Allah. Kamu di sini tidak bisa berbohong. Kalau berbohong, tubuhmu akan hancur, meledak. Sudah terkunci semuanya, tidak bisa lepas lagi. Tidak bisa lepas lagi dari sini sebelum saya melepaskannya. Mengerti? Saya pengen bertanya nih, apakah kamu benar dari negara Israel sana? Yang ingin saya tanyakan kejadian tentang tewasnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, apakah kamu mengetahuinya? Sedikit tahu. Kamu di sana bertugas sebagai apa? Saya menjaga sesuatu. Kamu pasukan dia bukan? Pasukan dari bangsa Israel bukan? Nah, terus kamu dari menjaga apa? Tidak boleh disebut. Siapa yang menyuruh kamu ke sini? Dari Nusantara. Di Nusantara. Berarti kamu kenal sama guru kami ya? Oh ya, kalau begitu mungkin kita bersambung sanatnya sama ya. Tapi kamu tadi nggak ucap salam? Saya masih menjaga. Oh, belum di ini ya, belum waktunya. Itu yang dijaga masih dirahasiakan juga. Ya, ya gak apa-apa, karena bukan itu maksud tujuan kami di sini, bukan untuk mengetahui apa yang kamu sekarang dijalani, menjaga sesuatu. Kami hanya pengen tahu kebenarannya nih tentang si Netanyahu ini gimana. Apa dia udah benar-benar meninggal, apa masih hidup? Sebenarnya itu sifatnya rahasia. Sifatnya rahasia. Rahasia? Iya, secara hakikatnya dia memang sudah tidak ada. Ibarat sampah yang tidak ada gunanya. Sejak dia diangkat sebagai pejabat di sesuatu negara tersebut. Maksudnya udah tidak ada itu gimana? Maksudnya saya kurang paham. Iya, yang di dalam rohnya itu semuanya sudah terisi dari energi-energi dari makhluk lain. Mungkin dari musuh-musuh Islam mungkin ya, yang roh-roh dahulu yang masuk ke tubuhnya itu seperti itu. Yang masih apa, masih punya tugas yang belum selesai mungkin ya. Berarti sejatinya dia itu udah meninggal. Kita nggak ada, cuma rohnya diisi
ruh orang musuh-musuh Islam yang zaman dulu gitu. Iya. Nah terus sekarang kemana dia tuh? Nggak ada kabar yang benar nih, masih simpang siur. Iya. Karena dirahasiakan oleh bangsa-bangsa dari golongan kiri, terproteksi. Makanya beritanya menjadi simpang siur, tidak tahu kejelasannya bagaimana. Nah waktu minggu-minggu kemarin ya, dia masih dinyatakan masih ada lah. Dia pernah sesumbar meminta pasukan 70.000. Itu maksudnya gimana tuh? Iya, itu kan karena keterikatannya dengan golongan-golongan kiri yang menjadi tuan-tuannya. Ya. Itu memang benar. Berarti pasukan 70.000 itu dari bangsa manusia apa campur sama bangsa jin siluman? Campur. Iya. Termasuk dari sekutunya. Iya. Karena dia tidak akan berani tanpa ada yang membekengi di belakangnya. Iya. Yang menjadi pusat kekuatan saat ini. Mungkin karena sekarang tuh udah keteter oleh Iran ya, dibombardir terus tuh. Pasukannya udah banyak yang meninggal juga. Akhirnya dia tuh mungkin memohon kepada siapa tuh yang jadi junjungannya tuh ya. Iya, itu benar. Makanya di sana itu segala sesuatu dirahasiakan supaya mental dari pasukan-pasukannya itu tidak ngedon ya, ngedon atau runtuh karena banyak yang stres. Nah waktu minggu kemarin juga pernah juga nih, intinya ya masuk juga ke pembahasan ini ya. Waktu itu dia itu malah berada di negara Teheran, Iran sana itu. Katanya ada Yahudi juga di sana, komunitas Yahudi. Terus ada kuilnya di sana. Dia itu lagi ritual memanggil 70.000 pasukan itu, mungkin meminta restu dari junjungannya itu. Apa benar itu? Iya, sempat itu. Cuman waktunya tidak lama. Nah itu dia bisa masuk tuh ke daerah Iran, gimana caranya? Iya, masuk dengan cara menyelinap karena banyak pasukan-pasukan rahasia. Iya. Di sana itu banyak. Sudah banyak orang-orangnya juga ya. Iya. Yang bisa memanipulasi data juga ya. Iya. Paspor kayak gitu mungkin. Ya secara logika, kenapa pemimpin Iran bisa diketahui oleh musuh? Oh iya. Tempatnya, waktunya, dia berada di suatu tempat itu saja. Berarti udah dimata-matai dari sebelumnya ya. Iya, di Iran juga banyak mata-mata
orang-orang dalam itu banyak. Ada penyusupnya juga, Iya, pengkhianatnya mungkin ya. iya. Itu orang-orang yang terutama orang-orang yang mengejar dunia, Oh iya, hanya pasti. harta. Itulah yang menjadi musuh dalam selimut peperangan dari pasukan-pasukan Iran yang sejati. Iya. Oh, berarti meninggalnya siapa Ali Khomeini itu mungkin udah direncanakan ya, udah tersusun dengan rapi. Tetapi prediksinya kan salah kaprah. Ternyata berbalik arah. Dia kaget. Ternyata Iran mempunyai kekuatan seperti yang saat ini menghancur dan meluluh lantakan apa-apa yang ada di sana saat ini. Ya, padahal itu bangsa Iran kan terisolasi ya. Iya. Ya perangnya cuma seminggu sampai 10 hari, ternyata lebih kan. Ya itulah mereka. Dengan begitu akan memproteksi isu-isu yang beredar keluar. Sekarang saat ini jasad Benyamin Netanyahu di mana, itu di Israel atau di Iran? Ada bersembunyi di daerah yang terproteksi oleh energi yang sangat pekat. Daerah mana itu? Disembunyikan ya. Ada di daerah wilayah sana. Di Iran atau di Israel? Di Israel. Berarti intinya masih hidup lah ya, cuma mungkin lagi mempersiapkan, mengatur strategi untuk bisa melawan lagi orang yang sekarang menyerangnya ya, bangsa Iran. Itulah strategi perang saat ini, biar pasukan-pasukan musuh terlena. Ya. Apakah sampean mengetahui itu nanti kemunculan pasukan yang 70.000 itu, apakah datangnya munculnya itu kapan tuh? Ya, itu sudah tersusun dan akan sesuai rentetan perang ini berjalan satu persatu. Pasukan itu akan muncul dan akan semakin bertambah, gesekan demi gesekan. Itu yang saya ketahui kan, bangsa Israel itu hampir di setiap negara itu ada ya, mungkin yang di bidang-bidang yang punya keahliannya itu, yang di bidang teknologi, mungkin yang di bidang keilmuan, ilmu hitamnya juga pasti ada ya. Iya, banyak di negara-negara Arab juga. Kalau di Nusantara juga di sini gimana? Apakah ada orang-orangnya dari orang antek-antek Israel tuh? Ada nggak di kita? Di setiap negara ada. Ada ya. Di Nusantara itu saya logikakan ibarat 100%, 70%-nya
banyak antek-antek dari Yahudi. Itu ya. Banyak dari golongan-golongan yang disebut orang-orang yang berbaju agamis. Berarti masuk ke setiap lini ya. Yang saat ini seolah-olah menyalahkan pemimpin negara saat ini. Itulah orang-orang yang ada di balik itu semua. Orang-orang munafik semua ya. Iya. Itu yang akan membuat isu-isu menyebarluaskan berita-berita bohong. Ya itu katanya kan ada juga, jadi merekrut orang-orang yang pintar di bidang teknologi juga untuk intinya memutarbalikkan fakta, itu dibayar sama orang-orang Israel. Itu benar nggak tuh? Banyak orang-orang bayaran, bahkan banyak yang berusaha meruntuhkan pemimpin-pemimpin negara kita saat ini, yang nanti akan timbul suatu gejolak huru-hara yang disebut kudeta. Oh, akan ke sana arahnya ya. Iya, akan arah ke sana. Apa sudah dimulai? Sudah, mereka sudah merencanakan itu. Dan dipersiapkan mungkinnya rencananya. Iya. Nanti sudah berjalan, dan nanti akan tiba saatnya. Yang jelas Apakah tahun ini? bisa jadi tahun ini. Rencananya itu udah dari tahun kemarin. Iya. Kembali ke yang tadi, kalau kondisi Benyamin Netanyahu itu terluka atau sehat? Sebenarnya dia juga kurang enak atau tidak sehat. Kalau kemarin isunya kena rudal, itu berarti hoax ya, Mas? Tempat tinggalnya di daerahnya itu hancur luluh lantak. Yang meninggal itu katanya kepala Mossadnya, terus menteri yang bengisnya tuh, apa benar itu meninggal? Iya, ada sebagian yang ini. Sebenarnya juga dia juga sempat terkena. Cuman Gak patah. masih, ya agak parah. Ya ibaratnya sudah setengah. Adiknya itu mati juga. Iya. Nah berarti kalau sudah tahu begini kan, khususnya buat yang di Nusantara di sini, ini harusnya gimana nih menurut Mbah, bangsa kami dari Indonesia? Nusantara ada cahaya yang menjadi baku bumi. Beliau juga tidak tinggal diam. Dia tahu situasi saat ini, tapi beliau
harus nunggu perintah juga sama ya. Bisa memahami bagaimana kodrat Allah atau takdir Allah. Jadi beliau juga tidak bisa apa-apa, hanya bisa menunggu suatu saatnya tiba beliau bisa bertindak. Iya, karena kan semua itu sudah takdir yang harus berjalan sesuai kehendak Allah. kalau petugas kan berarti menunggu perintah juga ya, tugas dari Allah. Yang jelas beliau juga tidak tinggal diam. Untuk saat ini memang beliau fokus untuk tugas-tugas yang lain, untuk mempersiapkan hingga suatu saat beliau menjalankan amanah dari para leluhur dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Berarti yang dimaksud beliau itu mungkin sosok pemimpin akhir zaman nanti, benar begitu? Iya. Berarti untuk ini Mbak, peperangan yang sekarang ini apa benar ini akan berlanjut sampai perang dunia ketiga? Iya. Dunia akan bergejolak. Semakin lama, semakin gesekan, semakin kuat. Alam juga akan menjalankan tugasnya sesuai perintah yang akan mengguncang seluruh jagat raya ini, sehingga itulah yang disebut seleksi alam. Seleksi alam. Iya, kehancuran itulah yang akan terjadi. Islamnya juga akan meluas gitu ya, negara akan meluas ke seluruh negara. Akan terus meluas sampai runtuhnya teknologi. Runtuhnya teknologi. Iya. Itu apa yang menyebabkan runtuhnya teknologi? Karena gesekan dari teknologi itu akan membuat bumi juga berguncang. Itu mungkin ya yang dari nuklir itu ya. Kira-kira siapa yang pertama meluncurkan nuklir? Amerika dijamin akan lenyap. Akan lenyap Amerika. Ya, yang dari kericuhan kan Amerika sama ini ya, Israel. Sampai nanti mungkin ya turun lagi pasukan yang 70.000 itu ya. Iya. Nah itu nanti yang bisa mengalahkan pasukan 70.000 itu siapa Ki? Pasukan cahaya.
dari arah Dari arah timur. Berarti nanti akan berperangnya setelah teknologi mati, ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang sudah berada di barisan beliau ya bisa terselamatkan. Ya mungkin walau alam ya kita bisa kealami sama kita atau enggaknya. Cuma kalau sampai teralami ya mudah-mudahan bisa terselamatkan lah semuanya. Ya Ki, mungkin takut mengganggu tugas Aki di sana ya, karena ada tugas yang dirahasiakan juga. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya juga. Terima kasih informasinya, dan mungkin masih ada petua-petua buat kita, buat penonton di sini Ki? sudah cukup. Sudah cukup ya. Ya terima kasih Ki, silakan kalau mau kembali ke sana. Saya mohon pamit. Ya monggo Ki. Salam buat semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hilang, yang terluka, saya minta obat dan luka. Saya minta yang harus dikembalikan ke jasad ini. Ya Allah, kun mayakun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para pemirsa semuanya, sudah selesai proses mediumisasinya. Tadi menurut goib yang telah dipanggil ke sini, tentang isu dari kematian Benyamin Netanyahu ini, ternyata ya walau alam ya, kenyataannya masih hidup katanya, dan dia mungkin lagi berada di suatu tempat yang tidak boleh disebutkan tempatnya juga ya. Ya intinya sedang ritual, karena sekarang sudah keteter, mungkin banyak pasukannya yang sudah meninggal juga, terus negaranya juga hancur lebur sama negara Iran. Intinya meminta bantuan ke minta bantuan ke yang dia sembah, atau minta petua, mungkin petunjuk agar supaya didatangkan pasukan yang 70.000 itu. Walau alam bisawab, kebenarannya hanya mutlak milik Allah. Mudah-mudahan tontonan ini menjadi tontonan buat kita semua. Ambil sisi baiknya, tidak usah dipercaya 100% karena bangsa jin banyak tipuannya juga. Jadi anggap saja ini hiburan, hanya untuk menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.